Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan saja. Pandemi COVID-19 menghantam berbagai sektor di Indonesia seperti sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan lain-lain. Mengacu pada surat edaran Kemendikbud nomor 40 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengambil sejumlah kebijakan untuk menghadapi pandemi. Salah satunya adalah penetapan belajar dari rumah atau yang sering disebut dengan pembelajaran daring. Di sisi lain, pandemi ini datang dengan membawa kecemasan dan juga merugikan ekonomi rakyat kecil, khususnya bagi para pedagang yang berjualan di sekitar sekolah dan biasa menjajakan dagangannya kepada siswa ataupun guru. Kini mereka harus menerima kenyataan pahit sejak pemerintah memberlakukan sistem sekolah daring. Kebijakan ini membuat usaha Ibu Komang Suranti yang akrab dipanggil Bu Komang mengalami penurunan hasil penjualan yang drastis. Perkenalkan, nama saya Nikomang Suranti, umur 41 tahun, asal Dusun Putung. Saya berjualan di Desa Selat dekat SD 1 Selat. Bu Komang biasanya berjualan di sebelah SD Negeri 1 Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Melihat kondisi pandemi ini, agar tetap bisa bertahan hidup, Ibu Komang tetap membuka lapak usahanya dengan menjual bakwan, gado-gado, mie, aneka snack, dan minuman. Ibu Komang tetap berjualan meski dagangannya tak selaku ketika sekolah dibuka seperti normal. Biasanya yang membeli di warung Bu Komang sebagian besar adalah siswa SD Negeri 1 Selat dan terkadang guru. Namun akibat pandemi dan adanya kebijakan belajar dari rumah, beliau mengandalkan tetangga serta warga-warga lokal yang melintas ataupun pulang dari bekerja sebagai pembeli di usahanya. Sebelum pandemi, warung Bu Komang biasanya dipenuhi oleh siswa ketika jam istirahat tiba. Namun keadaan berkata lain. Ibu Komang harus menerima keadaan dengan sabar. Langsung saja Bung nih. Yang pertama Nike, sejak kapan Ibu mulai berjualan di sebelah SD Negeri 1 Selat? Ya, kurang lebih sudah 3 tahun. Oh, berarti baru 3 tahun mungkin. Sekitar 2018 atau 2019 Ibu mulai berjualan. Ya. Yang kedua Nike, Ibu menjual apa aja di sini? Jual soto, jual pipa santo, jual snack-snack, minuman, es. Sebelum masa pandemi ini, siapa yang menjadi pembeli tetap atau pelanggan Ibu di warung ini? Ada murid-murid yang waktu mengaku itu, para tetangga, orang-orang yang lewat di jalan raya. Oh, berarti sebelum pandemi ini murid-murid di SD Negeri 1 Selat pas jam istirahat banyak ke sini. Ya,
sebelum pandemi itu bagaimana hasil penjualan ibu? Lumayan lah, ada untuk penghasilannya ada. Berarti sebelum pandemi ini penghasilannya tetap. Iya, tetap penghasilannya tetap. Nah, sekarang ini kan kita lagi kena pandemi COVID. Bagaimana? Apakah ada dampaknya terhadap usaha ini? Ya, dampaknya penghasilannya berkurang, orang yang belanja agak jarang karena muridnya tidak sekolah, orang-orang tidak ada yang lewat. Ya berarti karena ada pandemi COVID, sekolah tutup, jadi muridnya sudah nggak sekolah, jadi jarang ada belanja, nggak kayak sebelum orang itu ya. Berarti untuk hasil penjualan di masa pandemi ini bagaimana Bu? Apakah menurun? Sangat menurun. Ya dapat sedikit aja untuk menutupi nanti untuk bayar Bisa berjalan kembali. Apakah ada dampak dari pemberlakuan siswa belajar di rumah ini terhadap usaha yang itu? ada dampaknya. Kurang, tidak ada yang belanja, berkurang karena orang yang belanja. Ya karena muridnya belajar di rumah otomatis yang belanja ke sini itu berkurang gitu Iya. ya. Kalau Penghasilannya juga berkurang. nanti sebelum pandemi ini berarti ramai ke sini kalau jam istirahat gitu ya. Ya, Belanja jadi masuk. tujuannya. Langkah apa yang ibu tempuh untuk mempertahankan usaha ibu di masa pandemi ini? Ya biasanya buka sampai siang hari. Setelah pandemi ini saya buka sampai sore hari untuk menunggu para pembeli. Biasanya ibu menargetkan siapa? Menargetkan orang-orang yang lewat, tetangga, Warga-warga. warga-warga di sini sekitar sini. Berarti ibu bertahan yang dulunya langganannya dari siswa SD, sekarang kan karena pandemi Ya, ibu menargetkan kan ke orang-orang warga-warga. ya, orang-orang yang lewat. Bagaimana harapan ibu ke depannya nih terhadap usaha ibu dan mungkin pemerintah? Semoga pandemi cepat berlalu dan pulih kembali para siswa dapat sekolah, dapat berjualan untuk bertahan membayar kontrakan. Mudah-mudahan ada bantuan dari Bapak pemerintah. Baik Bu, segitu saja wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Komang ya. Ya, Semoga sama-sama. rezekinya selalu dilancarkan di masa Ya. pandemi ini dan semoga Ya, usahanya pasti selalu kami. berjalan lancar Bu ya. Ya, terima kasih juga sama-sama. Begitulah keluhan yang diungkapkan oleh Bu Komang. Ia merupakan salah satu pedagang kecil yang berjualan di sebelah sekolah dasar Negeri 1 Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Beliau merupakan salah satu yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 dengan adanya pemberlakuan belajar dari rumah. Namun, beliau harus tetap berjualan, tetap menjalankan usahanya untuk mencukupi hidupnya. Selain untuk bertahan hidup, Bu Komang juga harus membayar kontrak tempat ia berjualan. Seorang ibu akan melakukan apapun agar anaknya dapat hidup dengan tercukupi. Tetaplah berusaha,
walaupun terkadang keadaan memaksa kita untuk menyerah. Niscaya Tuhan akan menjawab doa kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari paparan virus COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir seperti sedia kala. Terima kasih.